Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Ar-Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan amal saleh. Salah satu di antara bukti bahwa Allah memberkahi hidup kita di atas iman dan amal saleh adalah keberadaan kita sekarang berada di atas ketaatan, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang Allah mudahkan pada zaman sekarang. Meskipun di hari-hari semacam ini majelis-majelis ilmu yang biasanya semarak sekarang tertutup, tidak diperbolehkan karena melihat maslahat yang lebih besar, tapi belajar tidak pernah berhenti. Belajar tidak pernah tertutup. Berbagai cara sangat mungkin kita untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang belajar itu nggak mesti datang ke majelis ilmu. Jadi tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan usaha, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Salaka tariqan yang biasanya terjemahkan dengan menempuh perjalanan, salaka tariqan itu melakukan perjalanan dengan dua cara. Bisa jadi benar-benar jalan keluar rumah ke majelis ilmu, dan itu hukum asal. Yang kedua adalah melakukan usaha meskipun dia tetap dalam rumahnya masing-masing. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita. Seingat anak, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, jadi apabila engkau itu mempelajari ilmu agama meskipun engkau duduk di rumahmu, maka engkau telah mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Nah, insyaallah Subhanahu wa taala kajian kita pada pertemuan kita malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah pada kaidah yang ke-10. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan pada kaidah yang ke-10, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar fi jami'il huquq wad da'awa wa nahwiha." Al-bayyinah, bukti harus didatangkan, 'alal mudda'i, yakni bagi orang yang mudda'i, menuntut, menuduh. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah itu kewajibannya orang yang mengingkari. Fi jami'il huquq, dalam semua hak, wa da'awa, dan tuntutan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini
aslinya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar." Dan hadis ini mempunyai asal, mempunyai landasan pokoknya dalam Sahihain. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bayyinatuka au yaminuh." Kamu datangkan bayyinah, ataukah dia lawanmu itu bersumpah. Yani ataukah lawanmu itu bersumpah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahidaka au yaminuh." Yani kamu datangkan dua orang saksi, ataukah sumpahnya dia. Jadi dengan pembahasan ini bahwa lafaz al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar itu bukan hanya kaidah yang disusun oleh para ulama, tapi dia adalah kaidah sekaligus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kaidah fikih tertinggi, yaitu kaidah yang lafadznya langsung terambil dari nas wahyu dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu awal pembahasan tentang kaidah fikih, kita katakan bahwa kaidah fikih itu dilihat dari titik penyusunannya, yang itu menentukan kualitas kekuatan kaidah tersebut terbagi tiga. Satu, kaidah yang lafadznya langsung terambil dari nas wahyu, semacam innamal a'malu binniyat, semacam la dharara wa la dhirar, semacam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, semacam al-muslimuna 'ala syurutihim, dan semisalnya itu dianggap dalil. Firman Allah, sabda Rasulullah, iya. Dianggap sebagai kaidah juga iya. Dan dengan anggapan itu adalah kaidah, maka dia menempati posisi kaidah yang terkuat dari sisi kekuatan dalil, hujjahnya. Yang kedua adalah kaidah yang lafadznya disusun oleh para ulama. Yang lafadznya itu disusun oleh para ulama, tapi maknanya terambil secara langsung dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kaidah al-umur bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung maksud tujuannya. Lafaz al-umur bimaqasidiha itu yang nyusun para ulama, tapi maknanya sama persis terambil dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan kaidah misalkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Lafaz ini dibuat oleh para ulama. Hanya kalau kita lihat dari maknanya akan terambil langsung dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini level yang kedua dari sisi hujjah dari kaidah tersebut. Yang ketiga, dan ini yang paling rendah dari sisi kualitas dan hujjiyahnya kaidah, adalah lafadznya dari susunan para ulama, landasannya ijtihad para ahli ilmu. Landasannya ijtihad para ahli ilmu. Jadi bukan lafadz nas, bukan langsung terambil dari nas wahyu, tapi
diambil dari ijtihadat para ulama kita. Dari sini maka pembahasan yang ada di hadapan kita, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, menempati posisi tertinggi. Menempati posisi tertinggi dari sisi teks kaidah tersebut karena langsung terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, kalau begitu apa dalil yang melandasi kaidah ini? Sudah nggak perlu pembahasan apa dalilnya karena kaidah ini sekaligus dalil. Beda dengan biasanya kalau kita bahas kaidah, dalilnya adalah ini. Kaidah ini dalilnya ini, gitu ya. Tapi dalam kaidahnya semacam ini nggak perlu menyebutkan mencari dalil karena kaidah itu sekaligus dalil. Yang ketiga, apa makna dari kaidah ini? Apa makna dari kaidah ini? Kaidah ini ada 4 kata. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ada al-bayyinah, ada mudda'i, ada yamin, ada angkar. Siapa itu mudda'i? Mudda'i itu mengqala bi khilafidh dhahir. Orang yang mengatakan yang menyelisihi hukum asal. Mengqala bi khilafil asal. Al-munkir atau alaman angka atau mudda' alaih adalah orang yang memegang hukum asal. Orang yang memegang hukum asal. Taib. Sekarang kita ambil contoh yang mudah. Pada dasarnya manusia itu maling apa tidak? Mencuri apa tidak? Tidak. Hukum asal manusia itu orang baik-baik. Enggak maling, enggak ini, enggak itu. Tatkala kemudian A nuduh B di hadapan qadhi, A datang ke hakim. Pak Hakim, si B itu maling, mencuri barang saya. Ini dan itu. Ini dan itu. Taib. Si B dipanggil oleh qadhi. Si B dipanggil oleh hakim. Kemudian ditanya, B, benar nggak kalau kamu itu mencuri barangnya si A? Si B mengatakan, enggak, saya tidak mencurinya. Dalam kasus semacam ini, siapa mudda'i, siapa mungkir? Saya katakan tadi, al-mudda'i itu yang mengatakan, mengklaim sesuatu yang menyelisihi hukum asal. Sedangkan mungkir itu orang yang memegang hukum asal. Kalau dalam sebuah kasus, A menuduh si B bahwa si B itu maling, mencuri harta miliknya dia, si A. Dan itu dilakukan di hadapan qadhi. Sang qadhi, sang hakim memanggil si B, ditanya tentang kebenaran tuduhan si A. Ternyata si B itu mengatakan tidak. Saya tidak mencuri barangnya si A. Gitu ya. Dalam kondisi ini, siapa mudda'i? Yang mudda'i itu adalah si A. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang menyelisihi hukum asal. Sesuatu yang menyelisihi hukum asal. Kok menyelisihi? Iya. Hukum asalnya orang itu nggak mencuri. Tatkala si A nuduh si B mencuri, berarti si A mengklaim B melakukan sesuatu yang menyelisih hukum asal. Maka dia namanya mudda'i. Oleh karena itu dalam bahasa kita mudda'i itu yang nuntut, yang nuduh, yang mengklaim, yang nuntut, yang nuduh terhadap orang lain. Itu namanya mudda'i. Sedangkan mungkir, si B itu kita katakan mungkir.
Kenapa dia katakan dengan mungkir? Karena dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan hukum asal. Dia mengatakan tidak, saya itu tidak mencuri barangnya si A. Tidak mencuri barangnya si A. Dia berkata hukum asalnya si A itu si orang itu tidak mencuri. Tatkala B mengatakan saya tidak mencuri, dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan hukum asal. Maka namanya dia itu adalah mungkir. Dalam bahasa gampangannya mungkir itu orang yang mengingkari tuduhan yang disematkan kepada dirinya. Contoh yang kedua, memudahkan masalah. Hukum asalnya orang itu punya utang apa tidak? Hukum asal, orang itu punya utang apa tidak? Jawabannya tidak. Hukum asalnya orang itu nggak punya utang. Jadi hukum asalnya orang itu adalah kerja, punya duit, kemudian kebutuhan untuk mencukupi dia, nggak punya utang. Hukum asalnya orang itu nggak punya utang. Jika suatu ketika itu dia datang ke hakim. Dia mengatakan bahwa hakim, si B itu utang uang sama saya 10 juta setahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Sampai sekarang belum dibayar. Si B dipanggil. Setelah si B dipanggil oleh si hakim, Pak Hakim tanya, kamu kenal A? Ya kenal. Dia mengatakan kamu tahun yang lalu utang 10 juta sama dia dan belum kamu bayar. Gimana? Benar apa enggak? Enggak. Saya itu nggak pernah utang sama dia. Saya itu nggak pernah utang sama dia. Kita katakan dalam kasus ini, si A itu mudai. Dia yang nuduh. Nuduh kalau B punya utang sama dia. Dia itu yang mengklaim. Dia itu yang menuntut. Lah si B, dia tatkala mengatakan tidak, saya tidak punya utang, maka dia itu adalah orang yang mengatakan kayak hukum asal. Hukum asalnya orang itu nggak punya utang. Maka dia namanya mungkir, mengingkari tuduhan yang disematkan kepada dirinya. Dan itu bisa dikembangkan itu. Gampang-gampangannya, mudda'i itu penuntut, penuduh. Mungkir itu yang mengingkari tuduhan yang disematkan kepada dirinya. Tapi dalam ta'rif fikih, maka mudda'i itu man qala bi khilafil asal. Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hukum asal. Sedangkan al-munkir itu man qala ala wifaqil asal, yang mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kondisi asal. Nah, dalam kaidah ini, orang yang mudda'i itu butuh bayyinah. Butuh bukti. Orang yang mudda'i itu butuh bayyinah, butuh bukti. Apa itu bayyinah? Al-bayyinah itu adalah ma'abanal haqq, sesuatu yang bisa menjelaskan sebuah kebenaran, sesuatu yang bisa untuk memastikan sebuah kebenaran. Kalau bahasa kita, bukti nyata. Bayyinah itu bukti nyata. Lah bayyinah itu apa? Bayyinah itu bukti. Lah bukti dalam kasus pengadilan itu ada 3. 2 disepakati, 1 diperselisihkan oleh para ulama. 1 ada 3. 1 ikrar. Ikrar itu pengakuan tertuduh. Jadi ikrar itu pengakuan tertuduh. Dan ini bukti bayyinah yang terkuat. Kata para ulama, al-ikrar aqwal bayyinat. Pengakuan tertuduh itu adalah bukti yang terkuat. Yang kedua, syuhud. Syuhud itu saksi-saksi. Dan saksi-saksi ini macam-macam. Beda-beda. Beda level. Ada saksi itu yang paling berat, harus 4 orang laki-laki terpercaya. Ini kalau tuduhannya tuduhan zina. Ada yang di bawahnya, itu 2 laki-laki terpercaya. Ini untuk semua kasus non-zina, tapi bukan masalah uang. Ada yang bukti itu, syuhud itu, saksi itu 1 laki-laki, 2 perempuan. Maksudnya 2 laki-laki atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Ini untuk semua kasus yang berkaitan dengan duit, berkaitan dengan uang.
Ada saksi itu yang malah butuh bayyinah itu, syuhud itu cuma satu orang wanita. Ini penjabarannya dalam kitab-kitab fikih, nggak kita bahas panjang lebar dalam masalah ini. Taib, itu namanya bayyinah yang kedua. Jadi bayyinah yang pertama itu ikrar. Bayyinah yang kedua itu syuhud. Yang kedua ini disepakati oleh para ulama secara global meskipun ada perselisihan dari sisi perinciannya. Yang ketiga terakhir itu namanya al-qarinah al-qawiyah. Qarinah itu indikasi yang sangat kuat. Pengakuan enggak? Saksi enggak ada. Tapi ada indikasi yang sangat kuat menunjukkan kalau si pelakunya itu adalah si fulan. Pelakunya itu adalah si fulan. Misalkan si A rumahnya kemalingan. Dia lapor ke kepolisian. Kepolisian melakukan olah, yakni TP, apa itu namanya? Olah tempat kejadian. Tempat kejadian. Lah, pada waktu diolah kejadian, di situ ternyata ditemukan sidik jari. Ditemukan ini, misalkan ada dompetnya ketinggalan. Ini temukan ada dompet yang bukan keluarga di situ, ada terjatuh di lantai. Dibuka, ternyata ada KTP-nya. Kemudian di beberapa tempat di rumah itu ada sidik jari. Dan orang ini adalah orang yang bukan anggota keluarga. Bukan anggota, jadi keluarga. Lah, kemudian dilakukanlah pelacakan. Orang itu kemudian ditangkap. Jadi ditangkap, kemudian diinterogasi, ditanya. Jadi tentang malam itu ada di mana, malam itu ada di sini, dilacak sama orang-orang itu. Yang penting sekarang polisi menemukan banyak indikasi bahwasanya pelakunya adalah si B itu. Buktinya, pertama indikasinya, kok bisa dompetnya jatuh di situ. Yang kedua, sidik jari kok bisa banyak di situ. Yang ketiga, pas kejadian itu di tempat-tempat yang biasa dia ngumpul, itu di situ nggak ada. Dan macam-macamnya. Ini semua pengakuan enggak? Bukti juga, apa itu namanya? Saksi juga mungkin nggak ada. Tapi ada qarinah qawiyah. Contoh sekarang ada rekaman CCTV. Itu namanya qarinah. Dan qarinah yang kuat bisa dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah hukum dan bisa menjadi al-bayyinat. Jadi bisa menjadi al-bayyinat. Taib, apa itu yamin? Yamin itu sumpah. Dia mengatakan, wallahi, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu. Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Itu namanya al-yamin. Namanya al-yamin. Kalau begitu, hadis ini atau kaidah ini menunjukkan kepada kita, al-bayyinatu, bukti itu harus wajib didatangkan oleh al-mudda'i, yang menuduh. Sedangkan orang yang mengingkari, yang menolak tuduhan, cukup sumpah. Cukup baginya sumpah, meskipun dia tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, sekarang kita lihat hadis ini dengan praktek lapangan. Sekarang kita lihat hadis ini atau kaidah ini pada praktek lapangan hukum peradilan. Praktek lapangan dalam masalah ini. Ini praktek lapangan dalam masalah ini adalah pertama, kalau dalam kasus tadi, kasus pencurian yang saya katakan tadi. Jadi ada satu kejadian, itu rumahnya dibobol sama orang, dimaling. Dia kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini. Kehilangan beberapa barang berharga. Tatkala dia kehilangan ini, kehilangan itu, dia lapor ke kepolisian. Polisi akhirnya tanya, hakim itu tanya, ada yang dicurigai? Ada. Siapa? Fulan bin Fulan. Kamu nuduh dia? Ya, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Akhirnya si A itu nuduh si B. Karena ada laporan yang sampai ke pengadilan, kewajiban pengadilan menelusuri.
kewajiban pengadilan untuk menelusuri kasus ini. Si B dipanggil. Dia ditanya, si A ini nuduh kamu telah maling hartanya dia. Apa benar? Gitu. Kalau kemudian si B ini ngaku, ya Pak Hakim, saya pencurinya. Gitu. Saya pencurinya. Maka selesai masalah. Kenapa? Karena dalam kasus tuduhan ini berarti ada bayyinah, bukti yang sangat kuat. Apa itu? Pengakuan tertuduh. Pengakuan tertuduh. Nah, itu yang pertama. Tapi yang model kayak begini kan jarang. Rata-rata orang yang tertuduh itu kan nggak mau, nggak ngaku. Makanya dia ngomong, enggak, bukan saya pelakunya. Dia tatkala mengingkari bahwasanya dia yang maling, hakim noleh kepada si A yang nuduh al-bayyin, yang nuduh. Dia itu adalah mudda'i. Dikatakan, Mas, si B nggak ngaku, nggak mau mengaku. Lah, sekarang kamu itu punya bukti apa enggak? Apakah kamu punya bukti bahwasanya kamu itu atas benarnya tuduhan kamu kalau si B itu mencuri? Dalam kondisi itu, kalau kemudian dia mampu mendatangkan bayyinah, dua orang terpercaya, maka tuduhannya si A diterima. Tapi hakim tidak boleh lugu. Hakim itu harus cerdas, hakim itu harus pintar. Dalam kondisi semacam itu, dia itu nggak bisa sembarangan untuk memutuskan. Tapi dia itu berusaha bagaimana mencari bukti-bukti yang sangat kuat. Lah, si A itu dia kalau misalkan mampu mendatangkan dua orang saksi, dia ditanya. Saksi itu ditanya satu-satu detail gitu pertanyaannya, sampai qadhi itu yakin persaksian keduanya itu benar. Jika ternyata si A itu mampu untuk mendatangkan bukti, mendatangkan bayyinah, maka ucapannya, tuduhannya si A itu dibenarkan oleh hakim. Dan si B terkena hukum tuntutan dari hukum tersebut. Baik. Para hadirin Allah wa yakum. Dalam kondisi ini, maka si B dihukum karena kuatnya bukti yang dituduhkan atau yang dihadirkan oleh si A. Tapi seandainya kasusnya lain, yaitu si A nggak mampu mendatangkan bayyinah, dia nggak ada bukti sama sekali, maka dalam kondisi semacam itu, dalam kondisi yang semacam itu, hakim ngomong sama si yang mengingkari tadi, nuduh kamu, tapi dia nggak mampu mendatangkan bukti. Apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu bukan pelakunya? Hati bahayanya orang yang bersumpah atas nama Allah. Lebih baik ngaku dunia daripada azab akhirat, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan begitu yang lain. Tapi kalau dinasihati tetap mentok, dia tidak ngaku, dan si A yang nuduh itu nggak punya bayyinah, nggak punya bukti, maka kalau dia berani mengatakan wallahi saya tidak mencuri barang milik si A, begitu, kalau memang dia melakukan itu, maka cukup ucapannya si B itu dipegang oleh hakim. Wallahu a'lam. Jadi itu seluk-beluk yang berkaitan dengan masalah dunia peradilan yang dilandasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ini bahwasanya bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mengaku, menuduh. Dan sumpah itu hanya untuk orang yang mengingkari. Pada azani Allahu jadi wayakum. Dan ini harus diperhatikan. Jadi tekan sekali. Jadi mudda'i itu sifatnya ke orang. Kalau sifatnya ke pribadi, itu namanya ikrar. Jadi kalau ada orang walidzubillah ngomong, jadi ke hakim, Pak Hakim tolong cucikan saya.
saya telah berbuat zina dengan fulanah. Saya telah berbuat zina dengan fulanah. Misalkan begitu. Ucapannya dia, saya telah berbuat zina dengan fulanah. Untuk ucapan dia tentang dirinya itu ikrar, pengakuan. Tapi ucapan dia terhadap si fulanah itu tuduhan. Jadi kenapa? Karena berarti dia mengklaim sesuatu. Kalau berkaitan dengan dirinya, itu pengakuan. Kalau berkaitan dengan orang lain, itulah iddia, itulah mudda'i, yang menuduh. Yani, itulah yang menuduh. Wallahu, yani a'lam, yani bisawab. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita sedikit jabarkan berkaitan dengan kaidah al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man angkar. Dan ini berlaku pada semua kondisi, semua masalah, baik itu masalah kriminalitas, utang piutang, jual beli maupun yang lainnya. Kaidah kalau sudah sampai ke pengadilan adalah al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Wallahu yani alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.